Konseling sebaya adalah proses bantuan emosional di mana seseorang, biasanya remaja atau mahasiswa, dibantu oleh teman sebaya yang telah dilatih secara khusus. Pendekatan ini sangat efektif karena teman sebaya lebih mudah membangun rasa percaya, empati, dan kenyamanan saat bercerita. Video ini digunakan dengan menggunakan teknik attending, pertanyaan terbuka, parafrase, reflection of feeling, dan diakhiri dengan summarizing. Guys, makasih ya udah mau ngajak dia gitu. Kamu, semalam kamu WA, sepertinya ada hal yang pengen kamu sampaikan, yaitu yang pengen kamu ceritakan. Nah aja, di sini kamu bebas kok cerita apa itu. Oke, makasih juga ya udah ngundang aku. Aku kemarin, aku kepikiran terus sampai sekarang dan nggak bisa tidur. Aku benar-benar bingung harus minta ke siapa, takut dibanding sama orang. Nah, aku paham itu aja kok. Aslinya aku nggak bakal menjudge kamu, aku bakal dengerin sekalian. Jadi sebenarnya apa sih yang mengganjal di pikiran kamu ini? Jadi gini, Kis, pacar aku kira-kira ini sering aku ini sikapnya sering berubah. Dia mulai sering minta hal yang udah diinginkan dan bikin aku gak nyaman juga sih. Kemarin pas kita lagi berdua juga dia mulai ngebujuk aku dan mengajak aku untuk ya gitu mengarah ke hal yang negatif yang hubungan seks itu. Dia bilang dulu itu bukti kalau aku sayang sama dia. Ibu menurut kamu asal aku cinta sih. Dari rasa akan dibuang gara-gara kata kamu tuh meminta hal yang melanggar batasan kamu. Ya boy, aku takut banget. Jadi di satu sisi lain juga aku sayang sama dia dan aku diputusin kalau aku nolak, tapi di sisi lain juga aku tahu itu salah dan aku belum siap, aku nggak mau melupakan masa depan. Jadi kamu ngerasa dilema ya, di satu sisi kamu masih pengen berhubungan sama dia, masih pengen mempertahankan hubungannya sama dia, tapi di sisi lain juga kamu tuh pengen gitu ya jaga diri kamu sendiri dan jaga kehormatan kamu kayak gitu ya. Ya persis kayak gitu. Aku ngerasa bersalah juga kalau aku nolak, tapi kalau mungkin aku pasti bakal nyesel juga sama ibu. Iya, bener banget, kamu masih punya pikiran kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia meminta hal tersebut lewat chat atau secara langsung, bagaimana cara kamu gitu menolaknya? Kemarin sih aku cuma diam aja ya. Terus langsung minta pulang karena takut itu sih. Tapi dia ngechat terus kalau terus juga dia bilang kalau aku nggak mau berarti aku nggak sayang sama dia. Oh berarti dia itu mencoba memaksa kamu ya dengan alasan kalau misalnya kamu tidak melakukan hal tersebut, artinya kamu tuh nggak suka lagi, nggak sayang lagi sama dia. Nah, jadi menurut pandangan kamu hubungannya saat itu apakah harus dengan melakukan hal-hal seperti itu? Enggak sih, harusnya kalau misalkan dia beneran sayang juga dia bakal menghargain aku dan dia juga nggak maksa aku buat di hubungan seks itu. Tinggal mau tuh sih. Nah kalau misalnya dia nih ya ngajakin kamu kayak gitu lagi, nah jawaban apa sih yang bikin kamu ngerasa aman gitu buat nolaknya seperti apa gitu ya? Rasa aku harus bilang enggak sih sama dia lewat chat maupun ya ngomong langsung gitu. Aku mau bilang kalau aku sayang sama dia, tapi aku punya batasan yang harus dihargai. Kalau dia tetap paksa, ya mungkin aku harus tegas buat selesai hubungan ini demi kebaikan aku sendiri. Ya, oke. Sebagai kesimpulan obrolan kita pada minggu ini, jadi yang pertama penting rasa cemas dan takut karena pacar kamu itu selalu mengajak kamu untuk berhubungan seks. Kemudian menurut kami juga bahwasanya kalau misalnya hubungannya sehat itu harus menjaga batasan satu sama lain ya. Kemudian hal selanjutnya yang bisa kamu lakukan itu dengan menerima kenyataan terakhir
atau kamu minta putus pada dia untuk menjaga marwah kamu sendiri pada gue itu. Ya benar banget sih, makasih banyak ya udah mau mendengar cerita aku, dan sekarang juga pikiran aku sekarang udah lebih tenang lagi. Eh, dan saya juga tahu sekarang apa yang harus saya lakuin. Alhamdulillah deh. Sama-sama, nanti kalau punya mau cerita lagi aku akan. Kiki, makasih ya udah mau ngajak aku ke sini. Dari pesan kamu semalam, sepertinya ada hal yang ingin kamu ceritain. Santai aja. Eh, kamu cerita sama saya aman kok. Iya, makasih juga ya udah mau ketemu sama aku, mau ngobrol sama aku. Jadi aku tuh ya kepikiran terus gara-gara masalah ini tuh, dan aku tuh bingung mau cerita ke siapa. Takutnya dikira Allah atau lebay kayak gitu tuh. Iya, aku paham. Di sini aku nggak akan menilai dan menghakimi kamu kok. Aku bakal dengerin kamu sepenuhnya. Apa yang sebenarnya, jadi apa yang sebenarnya yang kamu ganjal hari ini? Jadi tuh akhir-akhir ini tuh ya si Dinda tuh sahabat aku tuh Mbak. Dia tuh apa ya? Jadi aku merasa persahabatan kita tuh ya kayak udah gak sehat. Dia tuh suka ngatur-ngatur aku, ngelarang-larang aku. Misal ya kalau misal aku main sama temen yang lain, dia tuh nggak suka, kayak kamu kenapa main sama itu gitu. Aku nggak suka kamu main sama itu. Kemarin juga pas aku nggak bisa nemenin dia karena akunya ini ya belajar buat ujian tuh, dia marah dan dia tuh mungkin kebaikan dia yang pernah dia kasih ke aku gitu. Sepertinya kamu merasa sangat cemas ya dan tertekan gitu. Karena sahabat kamu mulai membatasi ruang gerakmu dan membuat kamu merasa bersalah. Iya benar banget. Apa tulisnya? Iya benar banget sih. Di satu sisi dia tuh sahabat aku kan, dia juga selalu ada buat aku. Tapi di sisi lain, kalau misalkan aku terus-terusan nurutin kemauan dia, aku capek. Aku kayak ngerasa ya mental aku tuh jadinya tertekan gitu. Jadi kamu merasa dilema karena di suatu sisi ingin mempertahankan hubungan persahabatan yang udah lama terjalin gitu. Tapi di sisi lain kamu sadar bahwa sikap dia itu ya yang terlalu mengontrol itu menguras energi dan merugikan kesehatan mental kamu. Iya benar banget. Jadi aku tuh bingung harus gimana gitu. Wajar banget kalau misalkan kamu merasa bingung di posisi ini. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana cara kamu merespon dan menjawab pertanyaan dia pas dia mau mengungkit kebaikan kamu? Kalau misalnya dia suatu saat bakal ungkit-ungkit kebaikan itu, ya kenapa sih dia kayak gitu kan? Masa gitu seorang sahabat nggak mau sahabatnya ini berkembang gitu, bereksplor gitu kan. Aku juga punya hak gitu buat mengembangkan diri. Masa sih aku harus stuck di dia, harus sama dia terus gitu kan? Karena aku punya kehidupan yang lain gitu, aku juga punya kegiatan yang lain, kesibukan yang lain. Berarti dia mencoba menekan kamu pakai manipulasi rasa bersalahnya ya. Kalau menurut pandangan kamu sendiri, apakah persahabatan yang sehat itu harus dibuktikan dengan cara mengorbankan kenyamanan dan membiarkan diri kamu kamu mengontrol? Menurut aku persahabatan yang sehat tuh ya seorang temen tuh ya harus mendukung satu sama lain gitu. Ya misal dia tuh kalau misalkan akunya emang nggak bisa nemenin dia, ya udah gitu, harusnya dia ngertiin keadaannya aku gitu. Masa kan akunya pengen punya teman baru gitu buat pengalaman baru. Masa nggak boleh? Harusnya kalau misalnya jadi sahabat yang baik gitu, nggak kayak gitu. Apapun yang sahabatnya lakuin, ya apapun yang dilakuin oleh sahabatnya selagi itu benar dan positif, ya seharusnya didukung dong. Betul, pemikiran yang kamu itu bagus banget. Terus untuk menghadapi sikap dia yang menyuruh kamu berikutnya, kira-kira tindakan apa yang paling membuat kamu merasa aman dan tetap tegas gitu sama batasan diri kamu? Sepertinya ya aku bakal ngasih dia pengertian, terus juga aku bakal bilang enggak kalau misalnya emang aku nggak bisa.
aku kasih dia pengertian kalau misalnya kita ini memiliki kehidupan masing-masing gitu. Jadi enggak melulu kita tuh harus bareng kayak gitu. Luar biasa. Kamu hebat banget bisa berpikir sejauh ini dari cerdas itu. Oke, sebagai kesimpulan dari obrolan kita hari ini, kamu tadi merasa cemas dan tertekan ya karena perlakuan sahabat kamu yang toksik, sering mengatur dan membuatmu merasa bersalah. Tapi setelah kita bahas, kamu menyadari bahwa persahabatan yang sehat harus ada rasa saling menghargai batasan masing-masingnya gitu. Jadi langkah yang akan kamu ambil selanjutnya adalah berbicara jujur dan tegas mengenai batasan diri kamu, serta sikap menjaga jarak jika dia tidak bisa menghargainya. Benar begitu? Iya benar banget. Makasih banyak ya udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama, Ki. Kamu gak sendirian kok. Kalau kamu butuh teman cerita lagi, aku selalu ada di sini. Ya siap. Video ini menunjukkan pentingnya teknik attending, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan terbuka dalam proses konseling. Melalui pendengaran aktif tanpa menghakimi, seorang konselor atau teman dapat membantu seseorang mengurai kecemasan mereka, hingga akhirnya mampu menemukan solusi mandiri yang tegas dan bijaksana atas masalah yang dihadapi. Inti dari percakapan ini mengajarkan kita dua hal. Pentingnya menjadi pendengar yang empati tanpa menghakimi, serta pentingnya keberanian untuk menjaga kehormatan dan masa depan diri dengan berani menolak ajakan yang melanggar batasan moral.